Ibu gila ini menjual kue yang isinya dicampur dengan daging manusia. Tak hanya itu saja, si ibu gila ini juga memakai darah para korban untuk ia jadikan sabun mandi dan kemudian ia bagikan ke tetangganya. Tapi pertanyaannya, bagaimana ia mendapatkan daging-daging manusia ini? Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Casebook. Ini adalah Leonarda Cianciulli, seorang gadis muda dari Italia yang sosoknya terlihat seperti gadis pada umumnya. Tapi ia ternyata sudah 2 kali mencoba menghabisi nyawanya sendiri. Ia punya ibu yang agak gila. Ibunya sangat protektif dan sering mengutuk Leonarda jika melawan. Hal ini justru membuat Leonarda tumbuh menjadi gadis yang semakin suka melawan. Puncaknya terjadi ketika Leonarda ingin menikah di kemudian hari. Ibunya sudah menyiapkan jodoh, tapi Leonarda tidak mau. Leonarda justru ingin menikah dengan Rafael, kekasih pujaan hatinya saat itu. Ibunya tak setuju. Ibunya mengancam tak memberi restu. Tapi Leonarda tak peduli. Leonarda tetap menjalankan pernikahannya dengan Rafael. Tapi semenjak dari sinilah, kemalangan bertubi-tubi hidup Leonarda dimulai. Beberapa tahun setelah menikah, Leonarda ditipu oleh seseorang yang membuat Leonarda harus mendekam di penjara beberapa bulan. Lalu, 3 tahun kemudian, gempa besar menerjang Italia. Rumah Leonarda habis ditelan guncangan gempa yang mematikan. Tapi kemalangannya yang paling besar datang ketika Leonarda mencoba membangun keluarga. Ia hamil hingga 17 kali sepanjang pernikahannya. Tapi mengenaskannya, dari 17 kehamilan itu, hanya 4 anak yang kemudian hidup sampai dewasa. Bagaimana dengan yang lainnya? 3 mengalami keguguran, sedangkan 10 bayi lainnya meninggal ketika masih sangat belia. Setelah menimpa nasib buruk ini, Leonarda merasa ada yang salah dengan hidupnya. Ia merasa tidak adanya restu dari ibunya di pernikahannya, dan kutukan dari ibunya adalah penyebab semua nasib buruk ini terjadi. Mencari jalan keluar, Leonarda pun pergi ke seorang dukun. Ia berharap sang dukun setidaknya dapat memberikan nasib baik bagi Leonarda. Tapi betapa terkejutnya Leonarda ketika sang dukun memberitahu ramalan nasib masa depannya. Hasilnya mengatakan semua anaknya akan meninggal. Ia juga akan jadi seorang kriminal dan akan dikurung selamanya. Bukannya mendapatkan pencerahan, Leonarda justru merasa dapat kutukan yang tak ada jalan keluarnya. Semenjak mendapatkan ramalan buruk, Leonarda berubah menjadi orang yang sangat paranoid. Ia tak bisa tidur. Ia selalu membayangkan keempat anak kesayangannya ini tiba-tiba hilang dan meninggalkannya. Tapi rasa paranoid Leonarda benar-benar menjadi kenyataan. Kenapa? Karena ternyata Perang Dunia II baru saja meletus. Anak tertua sekaligus kesayangan Leonarda digiring jadi tentara dan diikut sertakan membela negara. Dengan berat hati, Leonarda akhirnya melepaskan anak kesayangannya itu. Selepas itu, pikiran Leonarda sudah benar-benar tidak sehat. Ia mulai mempelajari ilmu gelap. Ia mencoba melakukan ritual-ritual sesat. Tujuannya cuma satu, agar semua anaknya selamat, dihindarkan dari kemalangan. Tapi suatu malam, Leonarda mendapat sebuah penglihatan mendadak. Ia mendapatkan penglihatan anak tertuanya mati tertembak. Untuk mencegah nasib buruk ini, Leonarda merasa harus segera menumbalkan sebuah nyawa untuk ritual gelap itu. Meskipun isi otak Leonarda sudah kacau balau, tapi di lingkungan sekitar Leonarda berhasil membuat dirinya tetap kelihatan normal dan selalu riang. Bahkan, selain punya kesibukan memasak, sekarang Leonarda sudah dikenal oleh warga desa sebagai orang yang punya kemampuan meramal. Karena posisinya dihormati warga desa, Leonarda sangatlah gampang untuk mencari orang yang bisa ia tipu dan kemudian ia jebak menjadi tumbal. Tapi dari seluruh warga desa, siapakah yang Leonarda pilih? Pilihan pertamanya jatuh ke Faustina, seorang perawan tua yang sudah tak punya siapa-siapa. Logika Leonarda simpel. Jika nantinya hilang, perawan tua tak punya keluarga seperti Faustina ini, tak akan ada yang mencari. Berdasarkan pemikirannya ini, Leonarda memulai operasinya. Suatu hari, Leonarda mengundang Faustina untuk diramal. Leonarda memberikan ramalan yang sangat baik kepada Faustina. Faustina diramal akan menemukan suami idamannya di kota besar sebelah.
Leonardo meyakinkan Faustina untuk mengejar cintanya ini dan meninggalkan surat bahwa ia memutuskan mengejar hidup barunya ke kota sebelah. Faustina pun begitu bahagia mendengar ramalannya dan dia langsung setuju. Di hari keberangkatannya, Leonardo menyuguhi Faustina segelas anggur yang telah dicampuri obat tidur. Setelah Faustina pingsan, disinilah Leonardo mulai menjalankan aksi kejinya. Leonardo memenggal tubuh Faustina dengan kapak menjadi 9 bagian. Lalu Leonardo mengumpulkan darah Faustina yang berceceran dan ditampung semuanya ke dalam baskom. Setelah mengering, Leonardo mencampurnya dengan adonan kue. Ia kemudian membuat berbagai macam kue kering dengan bahan darah Faustina. Kue-kue ini pun kemudian ia tawarkan dan jual ke para tetangganya. Tanpa mereka sadari, kue yang mereka makan mengandung darah dan serat daging tetangganya sendiri, Faustina. Sangat-sangat menjijikan. Misi Leonardo berhasil. Tumbalnya sudah ia makan dan sisa potongan tubuh Faustina lainnya sudah ia masukkan ke dalam panci besar untuk jadikan bubur. Jika sesuai ritual, anaknya harusnya sudah selamat dan tak akan ada yang mengetahui keberadaan korban Faustina. Tapi sayangnya, satu korban saja ternyata belum cukup. Leonardo masih merasa untuk anak-anaknya benar-benar aman, ia membutuhkan minimal 1 tumbal lagi. Dimulailah aksi kedua Leonardo. Target selanjutnya bernama Francesca. Francesca adalah wanita parubaya yang stres karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dengan modus yang sama, Leonardo mengundang Francesca untuk diramal. Leonardo menjanjikan ramalannya akan mengobati rasa stres Francesca. Dan benar saja, Leonardo meramalkan Francesca akan menemukan pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah di kota sebelah. Seperti korban sebelumnya, Francesca sangatlah senang dan ingin segera bergegas mengejar takdir baiknya di kota sebelah. Tapi kita sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Francesca kemudian diracuni, tubuhnya dipotong-potong menggunakan kapak, dan tubuhnya dicampur jadi makanan yang dimasak Leonardo. Sungguh sangat keji. Tapi semenjak titik ini, Leonardo sudah berubah. Tadinya, ia melakukan ini semua hanya untuk tumbal menyelamatkan anaknya. Tapi sekarang, Leonardo justru mulai menikmati sekali apa yang ia lakukan. Target ketiga Leonardo tak seperti 2 korban sebelumnya. Kali ini sang target adalah mantan penyanyi opera yang cukup terkenal, bernama Virginia. Virginia berparas cantik. Leonardo sudah berfantasi bahwa daging Virginia pasti akan terasa manis jika ia masak nantinya. Lalu dengan modus yang persis sama, Leonardo meramal Virginia akan mendapatkan sebuah pekerjaan bagus di kota besar. Dan seperti yang kalian bayangkan, Virginia dibawa Leonardo ke rumahnya dan dibuat tak sadarkan diri. Leonardo melakukan hal keji itu sama seperti korban-korban sebelumnya. Tapi, sesuai fantasi Leonardo, tubuh Virginia memang sangatlah spesial. Ketika dijadikan kue, darahnya terasa manis. Sedangkan daging dan lemak Virginia sangatlah putih dan kental. Dengan sedikit tambahan bahan, ia ubah daging dan lemak ini jadi bahan untuk dijadikan sebuah sabun kecantikan. Harumnya begitu luar biasa. Leonardo sangat bangga atas karya menjijikannya ini. Leonardo dengan sintingnya justru mengamerkan kue manis dan sabun harum buatannya ini ke para tetangga. Leonardo resmi sudah jadi gila. Ia sudah berfantasi semakin liar untuk membuat karya-karya selanjutnya yang lebih spesial. Tentunya dengan daging dan darah korban-korban selanjutnya. Tapi untungnya, Virginia adalah korban terakhir Leonardo. Karena ada satu celah yang membuat kejahatan Leonardo akhirnya terbongkar ke seluruh desa. Celah tersebut adalah adik ipar Virginia. Sang adik ipar sangat curiga dengan kepergian mendadak Virginia ke kota sebelah dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena sang adik ipar tahu terakhir kali Virginia memberi kabar, Virginia sedang menuju ke rumah Leonardo. Dengan dugaan kuat, sang adik ipar melaporkan kecurigaannya ini kepada polisi.
Atas laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah Leonarda. Awalnya polisi tak menemukan apa-apa, tapi kemudian polisi mulai mencium bau aneh di sekitar area dapur. Betapa terkejutnya polisi menemukan sisa pakaian berlumuran darah berserakan di dapur Leonarda, yang kemudian diketahui itu adalah milik Virginia. Sekalipun sadis, ternyata Leonarda bukanlah kriminal yang jago menghilangkan bukti. Leonarda langsung menyerah di tempat tanpa perlawanan dan berjanji akan menceritakan semua detail kejahatannya di persidangan. Dan benar saja, Leonarda begitu transparan menceritakan semua kejahatannya di ruangan sidang. Bahkan ketika para saksi memberikan keterangan, Leonarda mengoreksi informasi-informasi yang salah. Ia justru terdengar bangga memberikan semua detail-detail menjijikan atas kejahatan yang ia lakukan. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada Leonarda. Tanpa rasa menyesal sedikit pun, ia menerima saja hukuman itu. Leonarda serasa mengamini semua ramalan buruk dan kutukan ibunya yang jatuh pada dirinya. Setelah Leonarda diadili, warga desa mengumpulkan barang-barang yang Leonarda gunakan untuk menghabisi para korbannya. Mulai dari kapak hingga peralatan dapur, warga desa memanjang benda-benda tersebut menjadi sebuah museum mini. Hal ini dijadikan warga desa sebagai bentuk bela sungkawa bagi para korban yang sudah tak lagi memiliki wujud untuk dikenal. Sekaligus sebagai pengingat agar tak ada lagi ibu-ibu lain seperti Leonarda yang punya niat melindungi tapi justru ujungnya malah menghabisi. Masih banyak kasus-kasus lain yang akan kita ungkap. Sampai jumpa di kasus berikutnya.